Terhitung sejak Januari hingga Oktober 2022, data penderita HIV/AIDS di Kabupaten Merauke mencapai 116 orang, terbanyak dari kalangan swasta sebanyak 28 orang, menyusul ibu rumah tangga 24 orang, 8 dari petani, 8 dari PNS, dan 3 dari pramuria. Sisanya kelompok mahasiswa, nelayan, TNI, Polri, dan lain-lain. Dari angka positif tersebut didapat dari 19.320 orang yang telah melakukan tes HIV di layanan kesehatan, sehingga dalam waktu 10 bulan yakni Januari hingga Oktober 2022, capaian angka positif mencapai 0,6%. Belum terhitung yang sama sekali tidak melakukan tes HIV jika dilihat dari jumlah atau populasi penduduk Merauke. Menurut Dr. Inge, selaku Kepala Klinik Reproduksi RSUD Merauke, kasus HIV terbanyak terjadi di kalangan masyarakat. Sayangnya, kesadaran masyarakat dalam melakukan pemeriksaan HIV masih sangat minim, meski sosialisasi terus dilakukan oleh petugas. Secara umum, informasi kasus AIDS di Kabupaten Merauke sejak tahun 1992 sampai dengan Juni 2022 telah mencapai 2.664 kasus. Data terbaru belum dikeluarkan Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke untuk Januari hingga Oktober 2022. Pada periode Januari hingga Juni 2022, kalangan ibu rumah tangga posisi pada angka tertinggi, yakni 565 kasus atau 21,2%. Kemudian diikuti oleh kelompok lain dengan angka 578 kasus. Terakhir info AIDS atau yang terpapar HIV ada sebanyak 116 orang. Dengan rincian yang terbanyak itu dari swasta ada sebanyak 28, dan yang kedua ibu rumah tangga yaitu sebanyak 24 orang. Ya, kenapa ibu rumah tangga cukup banyak? Karena selama ini yang program itu banyak memang mengarah ke ibu-ibu. Jadi otomatis karena ibu yang banyak diperiksa, otomatis banyak ditemukan juga ya. Jadi sebanyak 24 atau urutan kedua. Urutan ketiganya adalah petani. Dan dari kami ada sebanyak 8 orang petani yang terkena HIV selama tahun 2022. Lalu yang keempat adalah PNS sebanyak 6 orang. Ya, lumayan banyak juga ya PNS. Lalu urutan kelima adalah pramuria sebanyak 3 orang. Tapi setelah dikonfirmasi ternyata yang 3 orang ini adalah baru, pramuria baru. Artinya mereka yang pramuria yang baru datang ke Merauke diperiksa dan sudah dinyatakan HIV. Jadi ya syukur yang di Merauke atau yang pramuria lama yang terkena HIV selama tahun 2022 tidak ada. Ya, artinya kita memang biasa memberikan mengingatkan ya, memberikan sosialisasi atau mengingatkan mereka semua untuk selalu menggunakan alat pelindung atau kondom. Makanya terbukti selama tahun 2022 ini ya sampai bulan Oktober ini tidak ada pramuria atau pekerja seks yang terkena HIV di Merauke. Data yang 3 orang ini adalah mereka yang baru datang, artinya baru datang ke Merauke dan sudah positif HIV. Yang lain-lain ada 1 atau 2 orang, seperti mahasiswa juga ada 1 orang ya, pelaut, nelayan ada 2 orang, dan totalnya semua adalah 116 orang selama 10 bulan ya. 1 bulannya rata-rata 11 sampai 12 orang. Nah 116 ini kita dapatkan positif dari sebanyak 19.322 orang yang melaksanakan atau melakukan tes HIV. Jadi kalau kita persenkan jumlahnya kurang lebih 0,6%. Ya, 0,6% dari mereka yang periksa HIV, bukan dari keseluruhan populasi. Pengelola Administrasi Komisi Penanggulangan AIDS KPA Merauke, Pendeta Epainetus Waryanto, mengatakan untuk menekan laju HIV/AIDS di wilayah setempat, pihaknya terkendala anggaran sehingga banyak program yang tidak bisa berjalan. Kesempatan yang sama, pengelola program KPA Merauke, Herlina Fonataba, mengutarakan
Di tengah keterbatasan anggaran, pihaknya tetap melakukan sosialisasi. Sempat terhenti saat kasus COVID-19 selama 2 tahun, sehingga angka HIV meningkat. Namun yang terpenting adalah masing-masing orang menjaga perilaku untuk tidak melakukan seks bebas, tidak melakukan perselingkuhan, sebab di luar pasangan sah yang sudah menikah adalah perbuatan dosa dan berpotensi besar menularkan virus HIV/AIDS. Tingkat kesadaran dalam hal melihat kesehatan itu ibu-ibu lebih lebih dominan dibanding kaum pria. Berarti tidak menutup kemungkinan dari kalangan lain juga harusnya tinggi ya? Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu karena menurut WHO satu yang terdeteksi ada 100 yang kita tidak bisa lihat seperti fenomena gunung es. Yang muncul satu, ini yang di dalam bawah permukaannya ada 100 kasus ini yang kita nggak tahu. Upaya penekanannya Pak, apa saja yang dilakukan? Kita dari KPA sudah mendorong dari LSM untuk mereka adakan penyuluhan dan kita juga sering turun tangan, tapi karena kurangnya dana, terlebih kita di KPA sendiri ya dananya sangat minim sehingga program-program yang harusnya berjalan tidak bisa berjalan.